Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini adik-adikku. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang laporan laba rugi. Perlu kalian ketahui kembali laporan laba rugi adalah termasuk pada tahap laporan keuangan. Laba rugi adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian laba rugi, perlu lagi kita ketahui tujuan membuat laporan laba rugi. Tujuan pertama, untuk perhitungan besaran pajak perusahaan. Tujuan kedua, memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. Tujuan ketiga, untuk menjadi referensi evaluasi bagi untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Dan tujuan terakhir, untuk memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Dan manfaat laporan laba rugi adalah manfaat yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Misalnya, perusahaan mengalami terus-menerus, maka kita dapat mengambil keputusan untuk bisa berkembang. Manfaat yang kedua, untuk mengembangkan perusahaan. Dalam hal ini, Anda sebagai pemilik perusahaan dapat menilai pengeluaran perusahaan efektif atau tidak. Manfaat yang ketiga adalah untuk menilai resiko. Maksudnya dengan mengetahui resiko perusahaan, maka kita bisa mencari solusi dari resiko yang akan dihadapi. Dan perlu kalian ketahui, dalam setiap perusahaan pasti memiliki resiko. Tapi dengan kita telah menilai resiko yang akan datang, maka kita bisa meminimalkan resiko yang akan terjadi. Manfaat yang keempat adalah tolak ukur perusahaan. Maksudnya adalah Anda dapat memantau kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Manfaat yang kelima, menganalisis strategi perusahaan. Maksudnya apakah strategi yang Anda pilih dapat membuat perusahaan menghasilkan pendapatan yang maksimal atau malah sebaliknya. Dan manfaat yang terakhir adalah profil perusahaan. Maksudnya adalah suatu perusahaan harus memiliki profil yang baik. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui komponen dalam membuat laporan laba rugi. Komponen yang pertama adalah pendapatan adalah meningkatkan aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Komponen yang kedua, beban adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas. Komponen yang ketiga adalah keuntungan atau profit. Komponen keempat adalah kerugian atau loss. Komponen yang kelima adalah pendapatan komprehensif lain. Dan komponen yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Sekarang perhatikan jenis-jenis laba dalam income statement. Ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum bunga dan pajak, laba bersih, dan ada laba operasi berjalan. Selanjutnya perhatikan pula bentuk-bentuk laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ada dua bentuk, yaitu pertama, bentuk single step. Pada bentuk ini mencakup semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi perusahaan yang diikuti dengan seluruh beban dan kerugian. Dan bentuk yang kedua adalah bentuk multi-step. Pada bentuk ini, memisahkan antar transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Setelah kita sudah mengetahui pengertian, tujuan,
manfaat, komponen, dan bentuk laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke contoh penulisan laporan laba rugi. Coba kalian lihat kembali neraca lajur atau kertas kerja yang telah kalian buat minggu lalu. Pada laporan laba rugi semua nominal yang ditulis adalah berdasarkan neraca lajur atau kertas kerja. Mari kita perhatikan bersama. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga kalian semua mengerti. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.